Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, dengan Denny Wahyudi Kurniawan dalam vlog pribadi saya, di mana saya berbagi perspektif, pendapat, dan juga pengalaman dalam berbagai macam segi kehidupan, termasuk pengalaman berkeluarga, menyusuri karir, ataupun dalam mengejar cita-cita yang lain. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan share pengalaman saya terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan seperti kita ketahui ya, bahwa yang namanya beasiswa itu pasti bersaing antara satu yang lain, karena tentunya antara kuota dengan para pelamar beasiswa itu posisinya ataupun situasinya itu sangat jauh berbeda. Seperti misalnya untuk salah satu beasiswa yang saya apply itu yaitu beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat, itu setiap tahun hanya sekitar 70 sampai 100 orang yang bisa berangkat ke Amerika Serikat, baik itu untuk program S2 atau S3. Namun dari sekian itu maka yang daftar itu sebetulnya bisa sampai ribuan sampai puluhan ribu orang, sehingga dalam proses seleksinya tentu akan kita mendapatkan sebuah persaingan atau kompetisi yang sangat kuat. Nah, namun saya sih mendorong teman-teman semuanya untuk mencoba untuk apply beasiswa itu, karena ya kita tidak tahu mungkin apakah kita memang berjodoh dengan beasiswa tersebut atau tidak. Nah, saya mendapatkan beasiswa Fulbright itu pada tahun 2017 sampai 2019 ke Amerika Serikat. Saya mengambil program Master of International Development Studies di Ohio University dan kembali tahun 2019. Nah, ini mungkin saya akan nge-share atau berbagi cerita terkait dengan mungkin 5 hal ya yang mungkin perlu kita pertegas atau perlu teman-teman siapkan ketika kita melamar beasiswa. Oke, inilah mungkin 5 hal yang menurut saya penting untuk kita siapkan dalam menjadi beasiswa apapun. Yang pertama itu tentunya adalah tekad, ya, bulatkan tekad dan persiapan. Ya, kita tahu, mungkin nanti saya akan bahas di vlog selanjutnya, bahwa seleksi beasiswa itu bukan satu hal yang singkat. Saya mengejar ataupun daftar ke Fulbright itu membutuhkan kira-kira waktu 1,5 tahun ya, dari mulai kita daftar proses administrasi sampai ke lulus proses seleksi beasiswa sampai kita berangkat itu 1,5 tahun. Sehingga memang siapapun yang ingin mengejar peluang beasiswa, maka tekad ini harus diperkuat dari sejak awal. Apakah memang benar-benar kita ingin sekolah luar negeri mendapatkan beasiswa atau belum. Nah, saya sendiri sebetulnya punya mimpi untuk bisa kuliah luar negeri itu sejak SMA ya. Sejak SMA saya melihat bahwa beberapa senior saya bisa keluar ke luar negeri, dan ya sepertinya saya juga bisa melakukan itu. Akhirnya saya punya mimpi dari SMA itu mungkin suatu saat saya akan kuliah keluar. Nah, kemudian yang kedua juga yang harus disiapkan itu adalah siapkan persyaratan-persyaratan. Nah, yang paling utama atau menurut saya sih itu syarat yang harus benar-benar kita siapkan adalah syarat-syarat akademis ya. Yang pertama, misalkan syarat-syarat akademis itu IPK ya, terutama saya mau highlight ini bahwa rata-rata beasiswa itu mensyaratkan penerima beasiswa itu memiliki IPK minimal 3,0. Sehingga kalau teman-teman yang sedang kuliah ya ingin suatu saat memiliki peluang untuk bisa apply beasiswa ke luar negeri, maka siapkan syarat, jangan sampai IPK ini di bawah 3. Saya waktu itu memang agak mepet, IPK saya di UIN itu 3,5 ya. Jadi sangat mepet. Nah, selain itu persyaratan yang lain yang biasanya juga disyaratkan oleh beasiswa tentunya ya ijazah
akhir, kemudian transkrip akademik, dan juga referensi dari pembimbing atau akademik ataupun orang yang memang tahu track record kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas dalam kegiatan sosial ya. Kemudian yang lain biasanya adalah syarat administratif ya, seperti akte kelahiran yang lain. Nah, yang penting juga terutama persyaratan itu adalah kita harus juga bisa menjelaskan atau membuat sebuah tulisan singkat terkait dengan personal statement. Siapa kita sebenarnya, selama ini melakukan apa, kemudian kenapa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini, dan juga kalau ke sana rencana mau belajar apa, dan kalau pulang ingin menggunakan ilmu yang kita dapat itu untuk apa. Nah, ini syarat-syarat ini tidak mudah harus disiapkan, dan tentunya kalau kita sudah punya tekad yang kuat, semua persyaratan dipenuhi, minimal kita punya peluang kalau kita bisa apply dan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya adalah mulai sedini mungkin atau sejak secepatnya gitu ya. Ini mungkin juga satu pengalaman saya juga. Saya baru mulai intensif melakukan mengirimkan aplikasi terhadap beasiswa itu ketika saya sudah berumur di atas 30 ya. Mungkin waktu itu umur saya sudah hampir tua, 31 gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya sesalkan karena memang waktu itu juga saya telat lulus. Saya kuliah S1 8 tahun, kemudian juga kemudian juga persyaratan yang lain yang harus saya cukupkan terlebih dahulu, sehingga saya tidak mulai terlalu cepat ya. Saya kira mungkin kalau teman-teman yang sekarang baru fresh graduate punya pikiran untuk melanjutkan beasiswa luar negeri, maka secepatnya lah atau buru-buru bersiap untuk melakukan aplikasi beasiswa apapun. Saya jangan pilih-pilih ya, karena kita tidak tahu beasiswa mana yang memang menjadi jodoh kita. Ini juga mulai sejak awal juga atau mulai cepat-cepat itu karena terkait dengan persyaratan beasiswa. Biasanya untuk S2 itu persyaratan beasiswanya maksimal usianya ada 35 tahun. Nah, untuk S3 mungkin agak longgar, itu sampai 40 tahun, tapi ya intinya kalau sedini mungkin kita mencoba dan sebanyak-banyak kita mencoba, kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah apply sebanyak-banyak ya. Sebetulnya saya dalam banyak hal, kalau misalkan ditanya apa jurus kita mendapatkan beasiswa, ya apply gitu ya. Siapapun, sebrilian apapun kita, sepintar kita, sebagus apapun portofolio yang kita miliki, kalau kita tidak apply ya tidak akan dapat beasiswa ya, tidak meminta. Jadi apply sebanyak-banyaknya juga itu akan berpengaruh terhadap kualitas aplikasi kita. Tentunya apply bukan hanya sekedar apply, tapi kita juga mencoba melihat dan memperbaiki dari setiap aplikasi yang kita punya. Artinya begini, saya yakin bahwa tidak semua orang itu ketika mengirimkan atau ikut seleksi beasiswa dia langsung lolos gitu ya. Ada yang mungkin perlu beberapa kali. Seperti yang saya alami, saya itu apply beasiswa sampai mungkin 9-10 kali, baru yang ke-10-nya itu lolos gitu ya. Jadi pengalaman untuk aplikasi itu membuat kita lebih matang dan membuat kualitas aplikasi kita juga menjadi lebih baik semakin hari, semakin sini. Kemudian yang keempat menurut saya yang tidak kalah penting adalah harus sering-sering komunikasi atau berdiskusi dengan senior, dengan orang-orang yang memang sudah mendapatkan beasiswa itu sebelumnya. Kalau Anda mau daftar Fulbright, mungkin bisa tanya-tanya ke seniornya yang sudah lolos, kira-kira aplikasinya bisa dilihat dan sebagai contoh ya, bukan untuk di copy paste, bukan, tapi untuk kita lihat kira-kira aplikasi yang lolos itu seperti apa. Jadi mungkin juga untuk konsultasi dengan juga termasuk kalau kita sudah punya persyaratan tentang beasiswa, misalkan seperti
dari esai, ya kita bisa konsultasi kepada senior yang sudah lolos apakah esai kita layak masuk ke dalam beasiswa tersebut, apakah ada angle yang harus kita perwajar dan lain-lain sebagainya. Menurut saya ini sangat. Kemudian yang kelima, menurut saya yang tidak kalah penting adalah banyak-banyaklah berdoa ya, banyak-banyaklah berdoa karena faktor X itu sangat berpengaruh. Saya termasuk orang yang sebetulnya orang yang sangat menekankan tidak usaha bahwa memang pada akhirnya yang paling besar porsinya itu adalah sebagus mana portofolio yang kita miliki, sebaik apa esai yang kita buat, dan juga apakah kualifikasi kita itu masuk kepada yang dicari oleh pemberi beasiswa. Tapi faktor itu sangat berpengaruh, dan itu mungkin sesuatu yang ada dalam ruang kosong yang mungkin kita tidak pertimbangkan. Saya punya pengalaman apply beasiswa beberapa kali gagal terus ternyata karena memang salah satunya adalah faktor X-nya adalah orang tua saya tidak merestui ya. Makanya kita berdoa kemudian meminta restu kepada kita kepada orang-orang sekitar kita supaya mereka benar-benar juga merestui kita dan mendorong kita dengan doa yang memperlancar proses aplikasi yang kita lakukan. Mungkin itu saja sharing dari saya, bahwa ada 5 hal mungkin yang perlu kita siapkan ketika aplikasi beasiswa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan selamat mengejar mimpi untuk kuliah ke luar negeri dengan aplikasi beasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.